Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli nar. Allahumma yassir lana fi hifdhi kitabika wa yassir lana umurana wa la tu'assir. La haula wa la quwata illa billah. Amin. Jumpa lagi sahabat Tahsin dan Tilawah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan kemarin mengenai makharijul huruf ya. Jadi kita masih membahas tentang rukun bacaan tartil yang pertama, yaitu mengenal makharijul huruf. Video yang lalu kita membahas tentang 5 tempat keluarnya huruf yang utama. Saya harap para sahabat sudah hafal ya, sudah hafal di luar kepala tentang istilah-istilah makharijul huruf dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang pertama al-jawfu, yang kedua al-halqu, yang ketiga al-lisanu, dan yang keempat al-asyafatani dan al-khaysyumu. Baiklah sahabat yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan membahas makharijul huruf secara lengkap, secara detail, yaitu penjabaran dari 5 tempat keluarnya huruf yang utama ini. Baiklah, mari kita lihat. Ya, di sini kita lihat ya, ini mungkin kita jelaskan ibarat atau gambaran tata letak makharijul huruf yang 17 tersebut ya. 17 makharijul huruf yang merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Jazairi ya, sebagai imam ahli qiraat ya, imam ahli qiraat. Beliau membagi atau meletakkan ya, makharijul huruf sebagaimana dalam gambaran berikut ini. Yang pertama al-jawfu, ibarat sebuah rumah ya, ibarat sebuah rumah, maka tempat-tempat keluarnya huruf itu bila digambarkan seperti ini. Yang pertama al-jawfu, yang paling dalam. Yang pertama al-jawfu, yang kedua al-halqu, yang ketiga al-lisanu, yang keempat asyafatani, ya, dan yang kelima adalah al-khaysyumu. Jadi bila diibaratkan makharijul huruf itu sebuah rumah, ya, sebuah rumah, karena ini sebuah rumah dari mulut kita atau dari tenggorokan, lisan, ya, kemudian rongga mulut dan bibir serta hidung ya. Ini nampak seperti ruangan gitu kan, nampak seperti ruangan. Nah, jadi ibaratkan sebuah rumah atau sebuah hotel atau apartemen begitulah ya. Jadi di sini ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama, tingkatan pertama itu ibarat tingkatan pertama atau lantai pertama itu al-jawfu, yang kedua al-halqu, yang ketiga al-lisan, yang keempat al-syafatan, yang terakhir itu tingkatan al-khaysyumu, yang paling atas al-khaysyumu. Nah, al-jawfu itu di situ ada satu ruangan ya, ada satu ruangan. Nah, nanti masing-masing lantai itu memiliki kamar-kamar tersendiri ya. Masing-masing kamar berisi beberapa orang ya. Misalkan itu sebuah apartemen. Nah, sama seperti halnya apartemen, makharijul huruf seperti itu ya. Ibaratnya al-jawf al-halq itu lantai, di situ ada satu lantai ada beberapa kamar, setiap kamar ada beberapa huruf. Nah, kita lihat berikut ini. Ya. Nah, bila diibaratkan seperti sebuah rumah bertingkat, maka al-jawfu di situ ada satu ruangan, hanya satu ruangan saja, tapi di situ ada 3 huruf ya. Hurufnya satu sebenarnya, tapi itu ada 3 huruf yang merupakan semuanya huruf panjang atau bacaan mad. Nah, di situ disebut dengan huruf mad, huruf-huruf madiyah, al-huruf al-madiyah, yang nanti kita akan bahas setelah ini ya. Nah, yang kedua al-halqu ya, al-halqu itu ada beberapa kamar ya. Nah, di sini ada 3 kamar, artinya ada 3 tempat keluarnya huruf. Jadi al-halqu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama aqsal halqi, yang isinya adalah huruf hamzah dan huruf ha ya. Dan yang kedua wasatul halqi, di situ ada huruf ain dan huruf ha. Dan yang ketiga adalah adnal halqi,
Nah, di situ ada huruf ghain dan huruf kha. Ya. Ini secara global. Nanti kita jelaskan satu persatu insya Allah setelah video ini. Berikutnya, di lisan, ya, pada lantai lisan itu ada beberapa kamar. Ini lebih banyak, ya, 1, 2, ya, 3, 4. Ya. Ada 4 kamar. Ya. Masing-masing kamar kita lihat. Yang pertama aqsal lisan, aqsal lisan, ya, aqsal lisan itu artinya lidah, pangkal lidah, pangkal lidah. Itu ada 2 huruf. Wasatul lisan ada 3 huruf. Taraful lisan ada, ya, sekian banyak huruf. Ya. Nah, kemudian kenapa ini hurufnya ada di kotak-kotak? Ini satu kotak satu huruf, ya. Ini ada satu kotak 3 huruf, ini satu kotak 1 huruf, ini satu kotak 3 huruf. Nah, ini maksudnya sahabat semuanya, aqsal lisan itu adalah bagian pertama dari lidah, yaitu pangkal lidah, lidah yang paling ujung sana, ya, paling pangkal, paling dekat dengan tenggorokan. Ya. Itu memiliki 2 huruf, ya. Tetapi kenapa masing-masing di kotak, ya? Nah, karena ini meskipun sama-sama pangkal lidah, tetapi prakteknya ini pangkal lidah itu menyentuh langit-langit atas. Nah, kenapa jadi berbeda antara huruf kaf dan huruf qaf? Karena huruf kaf itu ada di depan huruf qaf, ya. Jadi letaknya seperti ini huruf qaf, ya, di belakang. Nah, ini huruf kaf itu agak ke depannya. Jadi sama-sama pangkal lidah, tapi dia ketika menyentuh langit-langit, nah dia menyentuhnya agak ke depan kalau itu huruf kaf. Jadi meskipun satu pangkal lidah, tetapi menjadi berbeda ketika menyentuh langit-langit, ya. Ketika huruf qaf dia menyentuh bagian belakang, huruf kaf dia menyentuh agak ke depan, ya. Jadi menjadi 2 makharijul huruf. Oke. Begitu juga wasatul lisan. Wasatul lisan itu adalah tengah lidah, bagian tengah-tengah lidah. Ya, kalau ini lidah, kalau ini lidah, ini bagian tengah-tengah lidah. Ini pangkal, ini tengah, ini ujung. Nah, tengah lidah itu ada 3 huruf. Ya, seperti tadi, meskipun itu tengah lidah, kok bisa menjadi huruf yang berbeda? Nah, ini nanti kita praktekkan. Tapi ini tetap sama, dia berada di wasatul lisan, hanya berubah pada nanti ujung lidahnya. Nah, insyaallah nanti selengkapnya kita bahas setelah video berikut ini. Nah, saya ingin menjelaskan secara global, inilah makharijul huruf yang lengkap, 17 makharijul huruf. Berikutnya, jadi yang lain sama, ya, taraful lisan juga begitu, yang mana masing-masing kotak itu mewakili satu makhraj. Masing-masing kotak mewakili satu makhraj, ya. Coba nanti kita hitung bersama-sama setelah akhir video ini, ya. Nah, asyafatani di situ ada 2, ya, ada 2. Asyafatani ma'an, ya, di situ ada huruf wawu, ba, mim, ya, wawu, ba, mimu. Terus syafatul ulia, syafatul ulia itu ada huruf fa, ya. Jadi 2 bibir bersamaan itu satu makhraj. Bibir bagian atas dengan gigi bawah, ya. Dan bibir bagian bawah dengan gigi atas, maaf, itu satu makhraj. Nah, yang terakhir adalah al-khayshum, di situ ada bacaan gunnah. Jadi seluruh bacaan gunnah, ya, termasuk kalau saya bicara ini termasuk mungkin suaranya agak bindeng. Nah, ini suara saya masuk ke hidung, ya. Setiap saya ngomong pakai bahasa Indonesia seringkali masuk ke hidung seperti ini misalnya. Nah, beda nanti kalau saya baca Al-Quran. Sahabat baca Al-Quran ini nggak boleh masuk ke hidung, ya, karena ya haram lah, ya, haram secara bahasa, ya, haram, nggak boleh membaca berbicara itu masuk ke hidung kalau itu memang bukan haknya. Nah, bacaan gunnah ini hanya dimiliki oleh beberapa huruf, ya. Hurufnya huruf nun dan huruf mim, ya. Maka setiap kali ada bacaan nun atau tanwin pasti kita akan membaca dengan gunnah, ya. Itu al-khayshum. Oke, kita hitung sekarang 17 makhraj. Yang pertama, ya, malah hilang. Ya, 1, ini 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 17. Jadi genap 17 makharijul huruf. Oke. Sahabat yang dirahmati Allah SWT, 17 huruf ini, 17 makharijul huruf ini ya. Nanti kita menghafalnya satu persatu. Jadi tidak usah sahabat hafalkan sekarang. Ini cukup sebagai gambaran secara global, ya, secara global saja. Silahkan nanti kita hafalkan satu persatu, mulai dari al-jawfu, ya, aqsal halqi, wasatul halqi, adnal halqi, ya, aqsal lisan, wasatul lisan, ya, taraful lisan, hafatul lisan, dan seterusnya. Sampai sahabat hafal semuanya. Oke, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak makhraj yang pertama, ya, makhraj yang pertama. Baiklah, kita makhraj yang pertama adalah al-jawf atau al-jawfu kalau dibaca lengkap, ya. Yaitu adalah rongga atau ruangan kosong yang ada di dalam mulut dan tenggorokan, ya. Dari al-jawfu keluar darinya 3 huruf mad atau al-huruf al-maddiyah. Maka di sini tertulis yang pertama huruf alif maddiyah. Jadi alif tapi ada tambahannya maddiyah, alif yang gunanya untuk memanjangkan. Ya, setelah fathah ada alif, setelah fathah ada wawu, setelah dhammah ada ya, setelah kasroh. Nah, ada alif, ada wawu, ada ya. Semuanya diikuti dengan maddiyah, dengan kata maddiyah. Artinya ini adalah bacaan mad, bacaan panjang. Jadi kalau sahabat membaca panjang pada dasarnya itu bacaan yang keluar dari rongga mulut. Jadi jangan salah ya, itu keluar dari rongga mulut. Yang mana bacaan yang keluar dari rongga mulut, ya, ini ada catatan bahwa huruf mad dimulai dan diakhiri di rongga mulut, ya, dimulai dari rongga mulut dan berakhir juga hurufnya itu, suara itu di rongga mulut, maaf, tidak dibenarkan masuk ke dalam rongga hidung, ya, atau berhenti di pangkal tenggorokan sehingga terdengar seperti huruf hamzah sukun, ya. Misalnya seperti ini, kita baca ya, ya. Nah, silakan sahabat bisa mengecek bacaan masing-masing. Kalau bacaannya masih masuk ke rongga hidung, bacaan panjang, bacaan matnya, berarti masih belum tepat, ya. Jadi silakan dilatih biar bacanya tidak masuk ke rongga hidung. Contoh bacaan yang masuk ke rongga hidung adalah bacaan yang seperti ini. Ya. Nah, itu bacaan yang masih masuk ke rongga hidung, bacaan mat, ya, tapi masih masuk ke rongga hidung, akhirnya membuat suaranya terdengar sengau atau mendengung. Ya. Nah, karena masuk rongga hidung, ketika hidungnya dipencet-pencet begitu, ya, dibuka tutup begitu, akan seperti suara mantul-mantul, ya, mengayun-ayun. Ya. Nah, adapun bacaan yang seharusnya itu harus bersih, tidak boleh masuk ke rongga hidung, maka bacaan akan terdengar jelas walaupun hidung itu tertutup, ya. Ya. Nah, oke. Sahabat Allah SWT, begitulah cara membaca huruf mad yang benar, ya. Dan huruf mad itu keluar dari mana? Dari al-jawfu. Yang perlu diingat adalah bacaan mad itu tidak boleh masuk ke rongga hidung dan harus jelas, tidak boleh ada hamas, ya, tidak boleh ada nafas yang keluar. Gitu. Terus harus jelas, harus jahar, harus jelas dan tidak boleh berhenti di huruf hamzah. Misalkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Ya, sampai saya ulangi. Wadduha. Ha. Ya. Jadi nggak boleh membacanya berhenti di huruf di pangkal tenggorokan. Jadi kalau huruf hamzah, huruf ha, wadduha, ha-nya panjang, ha. Nah, ketika berhenti itu juga harus tetap menjaga agar posisi rongga tenggorokan mulut itu terbuka, ya, terbuka terus dari belakang sampai ke depan. Wadduha, ya, ha, nggak boleh wadduha, ya, wadduha, ya. Di situ ada huruf hamzah di akhirnya yang terdengar sangat jelas, ya. Ya, mungkin kadang orang tidak sadar ketika dia mengucapkan huruf mad kemudian dia berhenti,
dia buru-buru menutup tenggorokannya, menutup pita suaranya. Wadduha wal-laili idza saja. Nah, buru-buru membaca ya, sehingga tidak terkontrol ya. Maka di sini harus kita kontrol ketika kita berhenti ya. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Jadi ya, berhenti juga ketika nafas kita putus ya. Makhraj tetap ya, dan suara akan otomatis hilang ya. Wadduha ya, nafas kita tahan ya, artinya nafas sudah tidak kita keluarkan ya, maka suara pun akan berhenti. Nah, disitulah berhenti huruf mat yang benar. Jangan sampai kita menghentikan nafas sambil kita menutup pintu keluarnya nafas. Wadduha ya, ini tidak dibenarkan karena seolah kita sedang menambah huruf hamzah ya. Memang kita menambah huruf hamzah tapi tidak sadar, itulah. Demikian tadi sekilas tentang al-jawfu. Untuk lebih jelasnya silahkan sahabat lihat masing-masing huruf mat berikut ini. Yang pertama adalah huruf alif panjang atau alif maddiyah ya. Di sini ya ada rongga ya. Di sini sahabat lihat hidung tertutup ya. Artinya ini di blok warna merah, artinya tidak boleh ada nafas yang masuk ke rongga hidung. Tidak boleh ada suara yang masuk ke rongga hidung ya. Artinya ketika membaca huruf alif ya, membaca huruf mat ya, khususnya alif maddiyah, ini mulut dibuka ya, mulut dibuka, suara harus jelas, jahar ya, tidak mengalirkan nafas, dan sebisa mungkin dibaca dengan permukaan lidah datar atau tipis ya. Jadi begini penampakan ketika kita membaca huruf mat ya, alif maddiyah. Ya. Jadi mulut dibuka ya, mulut dibuka ya, sudah mungkin dua jari masuk kemudian suara jelas ya, tadi sudah kita jelaskan tidak boleh ada nafas yang keluar ya, kemudian tipis permukaan lidah misalkan tipis turun ya, turun tiarap, tidak boleh naik, tidak boleh ya ditekuk ya. Misalkan lihat di cermin ketika kita mengucapkan ya, itu lisan usahakan datar seperti ini, seperti pada gambar seperti ini ya. Nah, demikian sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, huruf mat yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kita lanjutkan video berikutnya tentang huruf 6 makhrajul huruf. Mudah-mudahan saya bisa mempraktekkan huruf yang pertama ini karena ini adalah fondasi yang paling urgent ya ketika kita membaca Al-Qur'an. Usahakan sahabat bisa mengucapkan huruf mat ini dengan tepat ya. Mulut dibuka ya. Kemudian lidah mendatar ya. Jadi permukaan lidah lurus, lempeng ya, dan tidak mengalir nafas atau jelas ya. Silahkan dilatih bacaan matnya sepanjang mungkin ya, selama-lamanya, sepanjang-panjangnya. Tarik nafas ya, masukkan ke perut, kemudian dorong, buka mulut yang lebar. Masih kesulitan membuka ya, bantu dengan tangannya ya, dibuka ya, diturunkan ke bawah ya, sambil depan cermin. Silahkan praktek, mudah-mudahan sahabat bisa melakukannya, bisa istiqomah insyaallah. Nanti kalau sahabat sudah bisa ya mungkin pertama, kedua, 3 kali mungkin masih capek ya, sampai di sini capek ya, di sini juga capek, tapi lama-lama insyaallah dengan terbiasa kita akan mendapatkan kemudahan. Demikian sahabat yang Allah SWT, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di video yang akan datang. Jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan kita belajar dari awal sekali ini
bisa membantu sahabat semuanya untuk mendapatkan bacaan yang baik, yang bagus, yang pada intinya itu bacaan yang baik dan bagus itu adalah hasil daripada kita mengetahui makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamut tajwid, dan kita berlatih dan berlatih. Demikian dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.